Roll. Jam 2. Live check. Jalan siap. Artikulasi intonasi. Hafalannya 3, 2, 1. Action. Hai pelajar, keindahan short video sangat mempengaruhi daya minat audiens dalam menikmati karya videografi yang kita buat. Keindahan itu bukan hanya dipengaruhi oleh penataan cahaya dan penataan artistik saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan operator kamera dalam mewujudkan shot-shot yang benar, menarik, dan lebih baik lagi jika memiliki makna. Nah, dalam materi kali ini diharapkan pelajar mampu memahami jenis dan teknik dasar perekaman gambar, serta mampu mengidentifikasi jenis-jenis pengambilan gambar. Sebelum mempelajari tentang type of shot, kita ulang kembali mata pelajaran sebelumnya tentang jenis-jenis lensa kamera. Karena dengan menggunakan jenis lensa yang tepat, tentu akan lebih memperkuat pesan visual yang ingin kita sampaikan. Kita mulai saja ya. Lensa merupakan bagian penting dari kamera. Lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya sehingga mampu menciptakan keindahan visual dan memberi penekanan pesan visual dari karya video kita. Lensa kamera dibagi dalam 3 jenis. 1. Lensa normal, 2. Lensa sudut lebar atau lensa wide, dan 3. Lensa sudut jauh atau lensa tele. Masing-masing jenis lensa tersebut menghasilkan gambar yang berbeda, serta memiliki bukaan diafragma yang berbeda-beda pula. Bukaan diafragma ini memberikan kesan dan efek distorsi pada hasil perekaman gambar. Ada banyak elemen yang harus dipenuhi untuk menghasilkan gambar yang benar. Salah satunya adalah type of shot. Maka penting sekali untuk kita pelajari dasar-dasar type of shot, yang erat kaitannya dengan memahami jenis dan teknik dasar perekaman gambar. Type of shot adalah perpaduan seni dan teknik perekaman gambar yang bertujuan untuk menghasilkan gambar yang benar dan memiliki makna. Type of shot merujuk pada seberapa besar ukuran objek dalam mengisi komposisi ruang pembingkaian atau frame pada kamera. Dasar-dasar type of shot dapat dibagi menjadi 3, yaitu close up, medium shot, dan full shot. Setiap jenis shot itu dapat kita pecah lagi menjadi beberapa jenis shot yang lebih rinci. Kita mulai yang pertama dari jenis close up ya. Close up adalah jenis shot dengan area sempit, mulai dari bawah bahu hingga ke atas kepala. Shot ini dimaksudkan untuk memperlihatkan ekspresi subjek. Berikutnya big close up. Fokus area lebih sempit dari close up atau lebih padat lagi, dari batas leher atau dagu hingga ke atas kepala, menghasilkan penekanan emosi yang lebih rinci lagi. Lalu extreme close up. Shot ini hanya menampilkan salah satu bagian wajah dari subjek. Teknik ini digunakan untuk menampilkan ekspresi bagian wajah yang dianggap menarik. Yang kedua, medium shot. Teknik ini menampilkan area separuh badan dari subjek. Dimaksudkan untuk mengajak audiens lebih fokus terhadap subjek. Lanjut ya, ini medium long shot, atau ada juga yang menyebutnya knee shot. Merekam subjek mulai dari batas lutut hingga ke atas kepala, dan menampilkan subjek dalam jarak tertentu. Yang terakhir dari kelompok jenis full shot. Area full shot menampilkan subjek secara penuh, mulai dari kepala hingga kaki seutuhnya, sehingga audien dapat mengenal atau mengetahui subjek dengan lebih baik. Lalu wide shot, menampilkan area lebih lebar, namun subjek masih terlihat jelas. Wide shot bertujuan untuk memperlihatkan hubungan objek utama dengan kondisi lingkungannya. Nah, yang ini extreme long shot. Meskipun subjek masih terlihat, namun keadaan lingkungan sekitar lebih mendominasi untuk disajikan. Gaya shot ini sering kita lihat dalam film-film kolosal. Dalam membentuk type of shot, sebaiknya perlu memperhatikan headroom dan looking room. Headroom adalah ruang bagian atas dari objek, dan looking room adalah ruang arah pandang dari objek. Nah, bagaimana pelajar? Cukup mudah kan memahami dasar-dasar type of shot?
Dan untuk menghasilkan gambar yang lebih bagus lagi, pertemuan berikutnya kita pelajari tentang kamera angle dan kamera movement. Sebagai bahan latihan pelajar di rumah semua, buatlah video berdurasi 1 menit tentang jenis-jenis step of shot. Lalu upload ke Instagrammu. Jangan lupa tag saya. Sertakan hashtag tugas 1 tata kamera pada kolom captionmu. Semoga pandemi ini segera usai ya, agar kita bisa belajar di kelas lagi. Sukses terus. Salam.